Guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dalam mendapatkan keberhasilan terutama dalam dunia suluknya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya banyak rahasia-rahasia, teori-teori yang beliau lakukan hingga mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Beliau lahir dari keluarga yang luar biasa agamis, peduli dengan keilmuan, peduli dengan akhlakul karimah, dari seorang ayah yang dekat kepada Allah, bahkan juga dari rahim seorang ibu yang juga dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi disinggung oleh beliau, salah satu kesuksesan rumah tangga itu tidak lepas dari seorang perempuan, tidak lepas dari seorang ibu. Saya langsung berpikiran suudon, pasti bapak-bapak yang nakal punya asumsi sendiri, kalau begitu semakin banyak ibunya semakin berhasil. Ini kesimpulan sepihak. Para jamaah yang berbahagia, salah satu keberhasilan seseorang tidak lepas dari apa yang ada dalam pikirannya, tidak lepas dari apa yang menjadi cita-cita. Sejauh apa keberhasilan kita itu sebenarnya berangkat dari sejauh mana cita-cita kita. Maka guru kita salah satu sosok yang mempunyai cita-cita yang begitu besar, begitu banyak cita-cita beliau. Mungkin saya tidak akan sanggup untuk menyampaikan semua yang menjadi cita-cita beliau, nanti bisa para ikhwan pelajari. Saya ambil dari kitab namanya Ithafu Ahlil Marotib yang ditulis oleh Sayyidi Muhammad Al-Hajuji. Di awal-awal muqaddimah beliau menyampaikan apa yang begitu banyak cita-cita dari guru kita. Cuman salah satu yang saya ambil, beliau mengatakan wa matlabi antam la'a qalbi binuril ilmi wa nuril huda wa nuri dzikrika. Harapanku, permohonan kepada Allah, cita-citaku, semoga engkau Allah memenuhi hatiku binuril ilmi, dengan cahaya ilmu. Ini menunjukkan beliau sangat peduli dengan ilmu. Maka kita sebagai santrinya jangan bosan-bosan untuk belajar mengaji, bukan hanya sebatas datang berzikir, tapi contoh guru kita, kita harus selalu mengaji sampai kita mati. Wa nuril huda, kemudian beliau juga mohon kepada Allah agar dipenuhi dengan cahaya hidayah. Kenapa? Karena ilmu tanpa hidayah, ilmu itu akan menjadi percuma dan sia-sia. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini cita-cita beliau, minta hatinya dipenuhi dengan cahaya ilmu dan cahaya hidayah. Wa nuri dzikrika, cahaya zikir. Ilmu diimbangi dengan zikir dan didukung dengan hidayah, maka hasilnya luar biasa. Meminta supaya dipenuhi hati, sehingga ketika hati ini penuh, yudhibu anni fudulut ta'ami wassarabi wan naum, kata beliau. Sehingga ketika hati saya penuh dengan ilmu, penuh dengan cahaya hidayah, penuh dengan cahaya zikir, maka saya tidak akan pernah berpikir lagi tentang urusan makan minum tidur makan minum seperti kita ikhwannya. Yang ada di pikiran kita cuma makan minum bahkan mau pergi ke pengajian sangu bekal dulu, bawa makanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maklumlah karena kita kan santrinya, kita kan nggak mau menyaingi guru kita. Itu alasannya ikhwan yang malas itu. Ini cita-cita beliau luar biasa, makanya sejak kecil beliau sudah belajar luar biasa, himmahnya yang tinggi dalam ilmu pengetahuan, bahkan diimbangi dengan zikirnya. Bahkan sebelum beliau mendapatkan izin thariqah, wirid yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita sudah biasa membaca sholatul fatih 5 ughliq. Bahkan sholat fatih ini sejak dulu sebelum lahirnya thariqah Tijaniyah, tentang fadilah keutamaan sholat fatih itu sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dulu. Bahkan ada seorang ulama yang namanya Syekh Muhammad bin Mukhtar Al-Yadali.
Beliau menulis tafsir namanya Ad-Dhahabul Ibris fi tafsiri Kitabillahil Aziz. Ketika beliau menafsiri ayat yang bicara tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya, Sayyidi Syekh Muhammad Al-Yadali, beliau menjelaskan ketika ayat ini yang bicara dan membahas tentang sholawat, beliau mengatakan sholawat pahalanya berbeda-beda. Sholawat pahalanya berbeda-beda. Kemudian beliau menyatakan ada satu sholawat yang pahalanya, fadilahnya dibaca satu kali itu sama dengan 600.000 sholawat yang lain, dan sholawat itu adalah ditulis oleh beliau adalah sholawat Al-Fatihi lima ughliq. Dan kitab ini ditulis selesai pada tahun 1150 Hijriah, tepat tahun itu guru kita lahir. Jadi kitab ini sudah ada, guru kita lahir, ini baru selesai ditulis. Jadi yang bicara tentang keutamaan sholat fatih itu sudah dari ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau ada orang yang menyerang, membenci Thariqah Tijaniyah melalui sholat fatih, mohon maaf, salah alamat, menunjukkan kebodohannya, ya enggak? Menunjukkan tidak mengaji. Makanya guru kita mengajari kita mengaji. Beliau selalu membaca sholawat, ini bagian dari ikhtiar beliau, mujahadah beliau, hingga kemudian sampai pada titik beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini singkat saja, bertemu dengan Rasulullah kemudian menyatakan ilzam hadhihi thariqah min ghairi khalwatin wala tizalin anin nas. Sudah, sampean ndak usah repot-repot, baca ini, tetap istiqomah dalam thariqat ini, baca wiridan cuman istighfar 100, sholawat 100, dan la ilaha illallah 100. Sudah, ini baca dengan istiqomah min ghairi khalwatin, gak usah repot-repot, tidak usah khalwat. Khalwat itu apa? Khalwat ini ada dua makna. Khalwat ini ada dua makna, dan ini dikupas oleh Syekh Al-Jurjani dalam karyanya At-Ta'rifat. Beliau menyatakan khalwat yang pertama artinya adalah muhadatus sirri ma'ar rabbi haitsula ahada wala malaka, yaitu berbisik dengan Tuhannya, berkomunikasi secara rahasia dengan Allah tanpa ada seorang pun, bahkan tanpa malaikat pun. Khalwat, dan yang dimaksud dawuh Rasulullah, khalwat yang makna pertama, tidak usah menyepi, baca dimanapun, tidak harus berpisah dengan orang lain, tetap lakukan aktivitas normal sebagaimana biasa, nggak usah repot-repot. Ini makna yang pertama yang dimaksud dari pesan Rasulullah kepada guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ada makna yang kedua. Makna yang kedua khalwat itu diartikan oleh beliau tadi dalam At-Ta'rifat. Beliau mengatakan khalwat makna yang kedua adalah ghalqur rajuli al-baba ala mangkuhatihi bila mani'i wat'in, yaitu laki-laki menutup pintunya untuk istri yang dinikahi sehingga bebas melakukan apa saja. Kalau ini tetap boleh dilakukan. Ini bukan larangan untuk ikhwan, asalkan istrinya sendiri. Dan alhamdulillah berkahnya khalwat makna yang kedua, istri saya sekarang hamil lagi. Nah, ini berkahnya khalwat yang kedua ini. Jadi larangan bukan yang kedua, tapi anjuran tadi adalah khalwat yang pertama, yaitu muhadatus sirri ma'al haqqi, yaitu berbincang-bincang, berkomunikasi secara rahasia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi normal, kita hidup normal. Makanya jalan ma'rifat ini dibahas oleh Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj, dan ini ditulis dalam kitab Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Sayyidi Syekh Ali Harazim Barrodah. Beliau menyatakan bagaimana al-ma'rifatu ta'til qalba min wajhaini min ainil judi wa badlil majhud. Ma'rifat masuk ke dalam hati, datang kepada hati kita, masuk ke dalam hati kita itu dari dua jalan. Yang pertama min ainil jud, murni pemberian dari Allah Subhanahu
wa ta'ala tanpa harus bersusah payah. Dan torekoh yang seperti ini modelnya adalah torekoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah awalnya beliau tahannus di Gua Hira hingga kemudian turun ayat dan diangkat menjadi seorang Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kemudian mengalami satu titik ketika lagi enak-enak tidur dibawa oleh malaikat bertemu dengan Allah. Perjalanan suluknya tanpa mujahadah, tidur didatangi malaikat, dibawa bertemu dengan Allah. Ini torekot yang tadi min ainil jud, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang wabadlil majhud, yang kedua harus ada ikhtiar mujahadah yang luar biasa, dan ini dikenal dengan torekoh yang dijalani oleh Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah harus mujahadah dulu, riyadhah, tirakat, berpuasa selama 40 hari baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dengan pertemuan yang tidak secara langsung, karena Nabi Musa pada kenyataannya diceritakan sempat pingsan dan tidak kuat begitu hanya melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda torekoh, yang pertama adalah min ainil jud, kemudian yang kedua adalah min badril majhud. Dan torekoh guru kita ini wirosah dari Rasulullah adalah model yang pertama min ainil jud. Makanya pesan dari baginda Rasul kepada guru kita, min ghairi khalwatin wala tizalin anin nas hatta tasila maqamaka alladhi wu'itta bihi. Sampai kamu Ahmad mencapai pangkat derajat yang engkau dijanjikan, lakukan biasa-biasa saja, tidak usah menyendiri, sampai nanti pada waktunya engkau akan sampai kepada martabat yang telah dijanjikan. Dan betul kemudian guru kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tepat di bulan Safar, dan yang biasa kita rayakan sebagaimana pengajian pada hari ini, yaitu Idul Khatmi, yang dimaksud adalah khatmul wilayah. Beliau mendapatkan martabat wali khotam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, amin Allahumma amin.